Kata beliau, anni ra'aitu kulla wahidin minan nasi yas'a fi jam'i hutami dunia. Aku melihat setiap orang berusaha sungguh-sungguh untuk mengumpulkan harta dunia, fasilitas-fasilitas dunia. Thumma yumsikuhu qabidan yadahu alaih. Lalu begitu fasilitas dunia itu sudah terkumpul, maka banyak orang itu akan nahan, akan simpen, dan akan dia jaga sekuat tenaga. Dia genggam tuh fasilitas dunia. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala. Lalu aku merenungi sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 96. Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqa. Allah menyatakan, Allah berfirman, apa yang di sisi kalian itu fana. Apa yang kalian simpan, apa yang kalian miliki, itu fana. Itu ada expirednya. Itu ada masanya. Itu sementara. Wa ma'indallahi baqa. Dan adapun yang di sisi Allah, itu yang akan kekal. Jadi Hatim Al-Asam, dan yang ini dibawakan Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, setelah aku melihat banyak orang ngumpulin uang, mengumpulkan fasilitas dunia, lalu dipegang aja tuh, gak dibagi-bagiin, dimonopoli, ditabung semua, disimpan. Lalu beliau katakan, aku berpikir surat An-Nahl ayat 96, apa yang di sisi manusia itu fana, dan apa yang di sisi Allah itu yang akan kekal. Fabadhaltu mahsuli minad dunya liwajahillahi ta'ala. Maka aku menggunakan fasilitas dan harta dunia yang aku miliki untuk jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku gunakan dalam rangka mencari wajah Allah. Fafarraqtuhu bainal masakin. Lalu aku bagi-bagikan di tengah-tengah fakir miskin. Liyakuna dhukhran li indallahi ta'ala. Untuk jadi tabunganku nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nasihat yang ketiga, hadirin. Nasihat yang ketiga dari beliau, yang disampaikan Al-Imam Al-Ghazali kepada murid-murid beliau. Apa sih yang bisa kita petik? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa kita petik adalah yang pertama nih. Yang pertama, Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Imam Hatim Al-Asam memberikan pelajaran kepada kita bahwa mayoritas orang itu hobinya ngumpulin harta dunia, mengumpulkan fasilitas dunia, terus dia jaga, dia pendam, dia nggak keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mayoritas manusia. Bukan kata saya, tapi kata Al-Imam Al-Ghazali dan kata Al-Imam Hatim Al-Asam. Padahal yang dimiliki oleh mereka itu fana, hadirin. Nggak lama. Alias itu bukan sebuah prestasi. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah melarang kita kagum ketika melihat hartanya manusia. Coba buka surat At-Taubah ayat 55. Ini Allah larang kita untuk kagum melihat hartanya orang jika dia nggak beriman sama Allah, jika dia nggak bertakwa sama Allah. Nggak boleh kita kagum.
Allah berfirman, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum." Allah berfirman, Anda tuh nggak boleh kagum terhadap harta-harta mereka dan anak-anak mereka. Nggak boleh kagum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Kenapa? Karena sejatinya Allah kasih mereka harta untuk mengadab mereka di dunia. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Dan untuk membuat jiwa mereka hancur dalam kondisi mereka nggak beriman kepada Allah. Ya Allah, lihat Bu, lihat bapak-bapak sekalian, Allah larang kita untuk kagum melihat fasilitas dunia yang dimiliki oleh seseorang jika dia nggak bertakwa kepada Allah, jika dia nggak beriman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tu'jibuka amwaluhum, nggak boleh Anda kagum, nggak boleh, nggak diperbolehkan. Gitu. Ada Ferrari, teman parkir, nggak boleh kagum bapak-bapak, ibu, teman-teman sekalian, nggak boleh. Ibu-ibu juga, ada teman arisan pakai tas Hermes, nggak boleh kagum, nggak boleh. Iya, nggak boleh itu. Ya, aku sih kalau Hermes enggak, LV Pak Ustadz, LV juga nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Ini larangannya hadirin. Melihat interior rumah seseorang bengong, nggak boleh. Allah yang lan fala tu'jibuka amwaluhum, nggak boleh Anda kagum. Kenapa? Karena kalau mereka nggak bertakwa sama Allah, itu harta Allah kasih ke mereka liyu'adzibahum biha fil hayati dunia, untuk menyiksa mereka di dunia. Mereka nggak tenang. Harta itu kan ujian. Setuju nggak hadirin? Antum yakin nggak nih harta ujian? Oke. Jadi harta itu ujian nggak? Ujian. Berarti iPhone X ujian apa nggak? Kalau ngelihat orang tertimpa ujian, kagum apa nggak? Kan mulai ragu-ragu. Baru dikasih iPhone X. Kan harta ujian. Ujian itu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Semua ujian. Dan kalau nggak beriman, harta itu akan menyiksa dia. Nggak akan buat dia tenang. Akan buat dia gelisah. Akan membuat dia hancur. Akan membuat dia hancur. Makanya nggak boleh kagum. Kesian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan fana, kata Allah. Fana. Dunia itu fana. Sementara. Oke, kita dikasih kekayaan. Berapa tahun sih? 100 tahun? Enggak. Kalau umur kita 100 tahun, kita nikmatin 100 tahun? Enggak juga. Kita nggak usah bicara muluk-muluk deh. Simpel aja ya, simpel. Makanan kesukaan antum apa? Susah pertanyaannya ya. Waduh, gimana ditanya ayat kalau begini? Mbak, ibu suka makan apa, Bu? Bakso, Masya Allah. Nggak Jakarta Selatan, nggak Timur, nggak Bekasi, bakso pokoknya lah. Bakso. Saya ingin tanya sama jamaah sekalian, kita makan bakso di sini, bakso paling ngetop di mana sih? Cepetnya sih mana? Nggak ada yang ngetop. GM, masa GM? Iya. Bukannya pencinta bakso sejati mainnya pinggir jalan ya? Kayaknya komen di mall. Al-Ikhlas enak. Ya, yaudah deh.
ternyata terjadi khilaf juga. Pokoknya kita pergi ke tukang bakso yang menurut kita paling enak sedunia. Saya ingin tanya, satu mangkok berapa? 500 perak. Itu mah Melisa, itu zaman saya SD. Iya, abang tukang bakso, saya mau beli. Satu mangkok tuh isinya berapa? Ah, lima bakso, Masya Allah. Saya ingin tanya nih hadirin, rasa lezat bakso yang pertama dengan bakso yang kelima sama apa enggak? Ya Allah, kita lagi laparnya minta. Kita datang ke kios bakso tersebut dalam kondisi kelaparan. Itu coba kita renungkan. Kita makan mangkok pertama, makan mangkok. Kita makan bakso di mangkok yang pertama. Nikmat apa? Nikmat. Bang, satu lagi bang. Nambah mangkok yang kedua. Nikmat masih, tapi udah berkurang ya. Mbak, tambah lagi mbak. Aduh, gue yang bayarin. Ya udah deh. Mangkok yang ketiga masih nikmat nggak? Nah. Mangkok yang keempat, mangkok yang kelima, muntah, muntah. Padahal 20 menit yang lalu sebelum kita masuk tuh kios bakso, itu cita-cita kita pada hari itu makan bakso yang udah lama kita nggak cicipi sebelumnya. Padahal baksonya sama, racikannya sama, nggak ada bedanya, micinnya sama, nggak ada bedanya tuh. Lihat tuh, itu fananya dunia loh, itu fananya dunia. Lagi pengen makan ketoprak, pergi ke Ciragil, mesen, oke, piring yang kedua, aduh, piring yang ketiga, piring yang keempat, muntah, muntah. Udah nggak ada nikmat-nikmatnya deh. Padahal sama tuh tesnya. Itu sederhana bagaimana fananya dunia. Fananya dunia tuh begitu. Cepet gitu loh. Hadisnya itu cepet hilang. Padahal nafsunya tuh minta ampun. Ibu-ibu ketika ngabuburit, lihat risol, beli risol. Melihat pastel, pastel beli. Lalu cakwe, cakwe. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang dimakan apa? 3 korma juga. Yang lain nggak kemakan. Hilang tuh, daya magisnya hilang. Kan udah punya. Begitu punya rumah, dapat lahan yang luas, nafsu buat kolam berenang. Masya Allah. Nafsu buat kolam berenang. Perdana tuh bulan pertama masih oke tuh, ya dada gitu loh. Bulan kedua udah paling 6 bulan aja tuh kolam berenang, habis itu jadi pajangan, nggak dipakai lagi. Coba dari yang punya kolam berenang berapa persen yang istiqomah? Kita nggak usah bicara gaya kupu-kupu nih, gaya batu aja lah. Ya Allah, minim tuh. Mayoritas teman saya yang rumahnya punya kolam renang nggak kepake, udah nggak kepake. Yang semangat nge-gym di rumah beli treadmill, waduh, aduh. Niatnya mau diet, ngecilin perut, berapa bulan sih itu treadmill, ya Allah. Ya bener tuh kata Al-Imam Al-Ghazali, mayoritas tuh gitu, fana udah deh. Tapi nafsunya minta ampun. Iya kan? Pergi ke butik ngelihat gamis atau ngelihat baju, depan beli aja. Dipakai belum tentu dipakai. Gitu loh. Paling setahun 2 kali pakai tuh baju. Gitu lah. Habis itu udah lupa tuh. Lupa. Kenapa nggak ada kelezatan?
Teman beli mobil sport, beli juga mobil sport. Teman beli mobil apa off-road yang 4 four wheel, beli yang four wheel. Touringnya berapa kali sih? Paling berapa kali aja. Udah habis itu nggak kepake. Yang panasin siapa? Driver di rumah main. Pokoknya yang nikmatin mereka udah. Gitu loh. Ada teman beli villa juga lah. Kayak kolam berenang lah. Harus ada gymnya, beli gymnya, Masya Allah. Yang langsing siapa? Bibi, karena bibi yang berenang. Saya sama Mang Unceng, karena dia yang fitness, yang six mah dia, kita one pack aja dari dulu. Udah terlupa sudah. Mayoritas, nggak semua gitu, nggak semua. Gitu. Kalau di sini mah enggak lah. Enggak beda ya. Hadirin. Itu fananya dunia. Jangankan kita meninggal nih. Kita masih ada. Tuh harta masih ada depan kita. Tapi hilang udah. Nikmatnya nggak ada. Hilang udah. Hilangnya cepat. Memang nafsu sih ketika belum punya itu nafsu. Ya makanya kan itulah ada istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Pokoknya gitu aja. Begitu dapat sirna. Jadi itu bukan hanya sugesti, itu firman Allah, ma'innakum yanfad, kata Allah. Yang Anda punya tuh semu. Jadi banyak orang berpikir semu itu kalau meninggal bagi-bagi warisan. Enggak, sebelum itu udah semu. Sebelum itu tuh udah nggak ada artinya. Kita pakai itu lagi. Itu fenomena yang dilihat oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, Al-Imam Hatim Al-Asam rahimahullah, dan harus jadi ibrah bagi kita hadirin. Harus jadi ibrah. Tapi itu dilupakan mayoritas orang. Akhirnya mereka terjebak ngumpulin lagi, tapi lupa kepada Allah. Lupa beramal. Padahal nggak ada kenikmatannya, nggak ada kenyamanannya, nggak ada ketenangan. Karena ketenangan itu nggak bisa dengan harta. Ketenangan itu nggak bisa dengan fasilitas. Makanya itu yang ditangkap dengan jernih oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Ghazali. Makanya kata beliau, oleh karena itu, begitu aku dapat harta, aku gunakan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tadi, kalau nggak dipakai di jalan Allah, semu dan menyiksa, hadirin, menyiksa. Tapi kayaknya dia senang-senang aja tuh Pak Ustadz. Ya kan dia nggak cerita. Kita aja berantem sama bini nggak akan cerita sama teman. Gimana Pak? Baik. Udah habis perang tadi pas di rumah. Kan nggak mau cerita. Dunia itu kan sandiwara. Ibu-ibu arisan, sebelum arisan perang besar sama suami. Cerita nggak? Enggak kan? Gimana Sas? Baik, udah baik aja semua sudah. Hadirin, ya dunia kan gitu. Kelihatan di luar tuh bagus-bagus aja, padahal hancur-hancuran di dalamnya. Saya ingin tanya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekarang dengar kata Samsung, boleh sebut merek sini ya? Boleh. Samsung, yang terlintas tuh apa tuh? A8 Pak Ustadz, bener ya? A8 ya? Paling baru ya? Paling baru apa sih Samsung? S, oh ya X ya, S series 8. Iya kan? Benar tuh. Yang pakai Samsung berapa persen di sini? Tapi siapa di antara antum ketika dengar kata Samsung yang di benak kepalanya adalah keluarga Lee? Siapa tuh Pak Ustadz? Ya keluarganya si Samsung. Gimana berantakannya tuh keluarga? Terus saudara berantem gara-gara duit dan tahta dan warisan. Hancur tuh keluarga. Tapi kan orang lihatnya bagus-bagus aja. Karena kan dunia itu kan la'ibun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'ibun. Ya kan? Siapa ini Samsung? Lee Bung Chul kan? Benar nggak nih ngomong-ngomong? Udah bener aja lah, udah nggak usah pusing.
Iya, makanya keluar gali. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya simpel lah. Kalau Hyundai, kalau dengar kata Hyundai dengarnya apa tuh? H1 gitu ya. Taksan mobil di rumah. Tapi siapa yang tahu bahwa keluarga itu berantakan dan anti klimaksnya salah satu anaknya menghuntu bunuh diri, hadirin. Bunuh diri, rebutan duit, bunuh diri. Sama udah deh. Tapi kan nggak kelihatan, yang lihat kan bagus-bagus aja. Oh, terjadi. Ya kan nggak cerita. Allah yang mengatakan, ini Allah yang punya semuanya nih. Liyu'adzibahum biha fil hayati dunia. Jangan kagum. Kalau orang nggak bertakwa, nggak beriman, tuh duit hanya untuk menyiksa mereka di dunia. Hancur. Orang yang membina keluarganya hanya dengan uang, hancur. Dan bukti banyak. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, ikutilah saran Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ikutilah saran Al-Imam Hatim Al-Asam rahimahullah. Jangan kagum dengan fenomena yang kita lihat. Apalagi kita tinggal di Jakarta, banyak pemandangan yang menyilaukan di tengah-tengah kita. Jangan lupa akhirat, hadirin. Ketika melihat teman sana, teman sini, kenalan sana, sibuk kumpulin uang, ingat apa yang dilihat oleh Imam Al-Ghazali, Al-Imam Hatim Al-Asam, lalu lakukan apa yang mereka lakukan. Semuanya semu. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maka solusinya, apa yang dilakukan oleh dua ulama ini. Solusinya kita nggak boleh kaya, Ustadz. Bagus kaya. Sebagian Nabi kaya. Nabi Sulaiman kaya. Nabi Yusuf akhirnya megang pembendaraan. Pejabat beliau. Sebagian para sahabat kaya. Tapi hendaknya kekayaan kita niatkan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata beliau, liwajahillah, mencari wajah Allah. Hadirin, Islam tidak fobi terhadap kekayaan. Dari generasi ke generasi, sejarah Islam itu dihiasi dengan orang-orang kaya, dan kayanya nggak kalah sama orang kaya pada hari ini. Ada yang tahu nama Laits bin Sa'ad, temannya Imam Malik, artinya sezaman dengan Imam Malik. Itu kekayaannya, income-nya setahun berapa? Income-nya setahun Laits bin Sa'ad 700 M. Kok nggak kaget sih antum? Biasa ya. Antum berapa sih setahun? Untuk pertama kali loh, nggak ada yang kaget. Di mana-mana saya bawakan cerita ini pada kaget. Cuma Negaro nggak kaget. Oh iya. Ini kan bertakwa. Laits bin Sa'ad bertakwa. Ini ulama besar nih. Kan atau 55 kan kalau dia nggak bertakwa nggak boleh kagum. Tapi saya suka di sini langsung diamalkan. Walaupun salah-salah dikit. Tapi spirit pengamalannya nih Masya Allah lah di sini. Itu saya pas pertama kali baca juga, wih luar biasa 700 M nih per tahun. Tapi itu bukan klimaks dari prestasinya Laits bin Sa'ad, hadirin. Laits bin Sa'ad income-nya per tahun 700 M. Dan yang lebih menakjubkan, dijelaskan Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Aulia, tercatat dalam sejarah beliau tidak pernah bayar zakat. Allahu Akbar. Kayak aku dong Pak Ustadz, malas bayar zakat. Beda kasus. Nggak pernah bayar zakat karena sebelum genap haul uang habis. Infak sana, infak sini, kasih sana, kasih sini, sumbangan sana, sumbangan sini.
sedekah sana, sedekah sini, hadiah sana, hadiah sini. Karena kita tahu zakat itu salah satu syaratnya harus genap satu tahun. Sebelum genap tidak wajib zakat. Sebelum genap haul, uang beliau 700 M habis. Atau minimal tidak sampai nisab. Nggak sampai nisab. Nisab cuma 80-an gram emas. Tahun depannya habis lagi. Tahun depannya habis lagi. Allahu Akbar. Tapi kaya terus. Setiap tahun tuh minimal 700 M. Ya itu tuh. Liwajahillah. Di jalan Allah. Dan cari ridho Allah. Dan ini fakta. Kita udah gak usah bicara teori lah. Fakta. Orang kalau mencari ridho Allah dengan hartanya, nggak akan habis tuh duit. Dikasih lagi. Kan itu garansi dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana qatat sadaqatun min mal. Sedekah itu nggak akan mengurangi harta. Ada lagi, ada lagi. Oh itu tuh hadirin. Nah itulah intinya harta. Sebagaimana penjelasan Nabi SAW kepada Aisyah. Harta kita itu yang kita beri, bukan yang kita simpan. Kita punya 100.000, kita kasih 20.000, harta kita tuh 20.000. 80.000 itu apa? Harta waris yang akan dibagi-bagikan ke pihak yang kita pun nggak tahu. Harta celengan kita, itu yang kita kasih, itu harta kita. Investasi itu ini investasi. Ini investasi yang luar biasa. Dan harus yakin sama Allah. Dan itulah keyakinan para ulama. Makanya kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kita tahu bersama, menginfakkan seluruh hartanya. Jatuh miskin? Enggak, kaya lagi beliau. Kaya lagi. Kan diganti sama Allah. Tapi cuman nyali aja, berani enggak tuh gitu. Dan memang enggak ada di antara kita nyalinya sebesar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi paling enggak, kalau nggak bisa 100%, 10% lah. Kayak Abu Bakar. 20% kayak Abu Bakar. Ini yang perlu kita camkan. Jangan ikutin apa yang terjadi di sekeliling kita. Lihat para ulama itu anti mainstream. Ketika mayoritas orang ngumpulin dan nggak memberi, mereka memberi apa yang mereka dapatkan. Jadi nggak masalah. Bagus jadi orang kaya. Tapi pertanyaannya, kemana kita alokasikan dan kepada siapa kita berikan? Ahli-ahli iman, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu mendonasikan harta mereka fisabilillah. Dan itu yang terjadi. 700 M hadirin. Itu berat loh. Kita mungkin dengan mudah kasih 50% harta kita kalau kita lagi benar-benar kere, nggak punya uang. Di dompet tinggal 10.000, itu mungkin lebih legowo tuh kasih 5.000 ke orang. Iya, lebih legowo. Tapi kalau antum punya 700 M, antum siap kasih 350 M ke orang? Oh berat, susah. Ini yang perlu kita camkan. Karena kan itu tadi, orang itu semakin banyak harta dunia, itu semakin besar tantangannya. Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummatil mal. Setiap umatku itu dikasih fitnah secara khusus, dan fitnah khusus umatku itu harta dunia. Ini yang perlu kita camkan. Dan setiap kita akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gak ada ruginya menginfakkan diri kita atau harta kita di jalan Allah. Makanya kan saking buat kita semangat tijarah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Kan dalam surat As-Saff itu. Maukah aku beritahu tijarah, bisnis dengan Allah yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Jadi biar kita tertarik nih, Allah gunakan istilah bisnis. Ini invest nih, bukan cuma-cuma. Mungkin kalau bahasanya ngasih, infak, Anda nggak tergiur. Bisnis kata Allah, ini investasi. Gitu hadirin. Jadi harus semangat.
harus semangat gitu loh. Kita harus, kalau Allah yang kasih janji, masa harus kita percaya, jangan kalah sama yang lain. Berarti ini yang harus kita camkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pelajaran yang ketiga, harta itu jangan dipendam, dikeluarkan. Makanya para ulama mengatakan harta dunia itu bermanfaat kalau digunakan. Kalau dipendam justru nggak berguna. Digunakan di jalan Allah. Semuanya gitu hadirin. Itu sunatullah ya. Hal-hal yang duniawi secara umum itu baru bermanfaat kalau digunain. Kalau nggak digunain, rusak.